Halo semuanya, kami dari kelompok 11. Di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa-siapa saja yang berperan dalam pembuatan video ini, yaitu ada Ella Patricia, ada Esti Fitrian, ada Jusika, ada Veranita, ada Natasha, dan terakhir yaitu Cecilia Window. Tanpa berbasa-basi lagi, selamat menonton! Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai keputusan. Adapun yang terkait dengan keputusan adalah persiapan keputusan, pengambilan keputusan, dan kebenaran moral. Kami juga membahas mengenai keadaan hati nurani dan bagaimana melakukan pembinaan hati nurani. Pengambilan keputusan bukanlah hal yang asing atau jarang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nyatanya, kita selalu mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti pilihan-pilihan kecil, mau makan di mana, mau pakai baju warna apa, ngopi di mana, martabak telur atau martabak manis, dan lain-lain. Contoh yang telah tadi kami berikan merupakan bukti nyata bahwa kita semua sering mengambil keputusan. Namun, apakah kita juga sering mengambil keputusan dengan mempertimbangkan pengambilan keputusan secara moral agar sesuai dengan tanggung jawab? Kami dari kelompok 11 yakin bahwa di luar sana masih banyak yang bingung bagaimana caranya. Jangan sedih, kami akan memberitahukan kepada kalian supaya kalian tidak bingung lagi. Perhatikan dengan baik-baik ya. Menurut seorang pakar ahli yaitu Bert David menyatakan bahwa kita perlu melakukan langkah peninjauan yang dilaksanakan secara seksama berkaitan dengan fakta dan keadaan yang ada, yaitu pertama, apa masalah pokok yang sedang dihadapi, kedua, siapa yang sedang menghadapi masalah itu, ketiga, kapan masalah itu terjadi, keempat, di mana masalah itu terjadi, kelima, mengapa masalah itu bisa terjadi, keenam dan terakhir yaitu bagaimana seharusnya masalah itu dihadapi dan dipecahkan. Lalu, pada saat kapan pengambilan keputusan itu dilakukan? Suatu keputusan yang harus kita ambil menurut apa yang ada dan pada saat itu kita sadari sebagai manusia merupakan saat yang tepat untuk mengambil keputusan. Dari pendapat Bert David, kita dapat menyimpulkan secara sederhananya cara untuk mengambil keputusan secara moral agar sesuai dengan tanggung jawab yang ada sebagai berikut. Bloke menyatakan 3 prinsip utama yang bisa membantu dalam pengambilan keputusan, yaitu pertama, hati nurani yang benar dan yang pasti. Kedua, yaitu tidak membenarkan tindakan seseorang yang mengambil keputusan dengan melawan hati nuraninya. Ketiga, tidak membenarkan tindakan yang didasarkan dengan keraguan. Kita lanjut ke kebenaran moral. Moral itu apa sih? Moral adalah sikap baik yang dimiliki setiap orang yang dijadikan suatu sistem nilai, yang dimana sistem nilai tersebut adalah petua-petua atau nasihat atau peraturan atau warisan yang kita dapatkan seperti agama dan budaya yang diturunkan terhadap kita agar menjadi manusia yang beretika baik. Selanjutnya ialah hal-hal apa saja yang bisa dirasakan oleh hati nurani kita. Yang pertama adalah bimbang, kedua adalah kacau, dan ketiga adalah skrupulus. Masuk ke poin pertama yaitu bimbang. Bimbang merupakan sikap di mana hati nurani kita dikatakan ragu apabila berada dalam ketidakpastian mengambil keputusan atau tindakan. Hati nurani kita menunda keputusannya karena tidak tahu apa yang harus diputuskan, atau biasanya seseorang akan bimbang jika dia harus memilih satu dari sekian banyak kemungkinan. Kebimbangan ini bisa saja menyangkut prinsip moral atas suatu kenyataan. Bimbang sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, kebimbangan hukum. Kebimbangan hukum merupakan kebimbangan atas keberadaannya hukum dan prinsip moral, keabsahan, dan makna dari norma khusus di hadapan keadaan-keadaan nyata. Jenis kedua ialah kebimbangan fakta. Kebimbangan fakta merupakan kebimbangan atas keberadaan satu kenyataan yang dirasa tidak masuk akal dan sulit diterima oleh batinia.
Contoh kasusnya seperti kasus menggugurkan anak yang dianggap sebagai pengobatan yang sah, dan lain-lain. Cara mengatasi kebimbangan hukum menurut Bartholomeus Medina 1577 ialah seseorang boleh mengikuti atau bertindak menurut pendapat yang mendukung kebebasan sejauh pendapat itu benar, sekaligus ada pendapat yang berlawanan yang memungkinkan penafsiran yang lebih luas. Maksudnya ialah sejauh pendapat itu benar atau dapat dipertanggungjawabkan, maka pendapat itu boleh diikuti. Kemudian adalah cara mengatasi kebimbangan fakta. Cara mengatasinya ialah orang tersebut harus keluar dari sejumlah praduga dalam benaknya. Hal itu diusahakan sedemikian rupa sehingga ditemukan kepastian dan kejelasan mengenai fakta tersebut. Maksudnya ialah kita harus menerima kenyataan yang ada, meskipun sebenarnya itu tidak sesuai dengan pemikiran kita. Maka kita harus buang rasa pemikiran kita supaya kita tidak memikirkan dan menerima kenyataan yang ada. Masuk poin kedua ialah kacau, di mana sikap hati nurani kita merasa keliru atau salah sewaktu berhadapan dengan dua ketentuan atau peraturan. Merasa takut kalau akan berdosa jika memilih salah satu dalam keadaan tersebut, padahal nyatanya manusia tak luput dari dosa. Kejadian ini memungkinkan terjadi jika seseorang berhadapan dengan dua keharusan yang mengikat secara sama padahal dia hanya dapat memenuhi salah satunya. Adapun cara mengatasinya ialah harus menenangkan diri, berhenti untuk menyalahkan diri sendiri namun berusaha untuk menemukan solusi untuk menghadapi permasalahan berikut. Bertanya kepada orang yang tepat jika bingung juga dapat membantu. Masuk ke poin terakhir ialah skrupus. Skrupus adalah gangguan kecemasan batin yang menetap dan mengganggu namun tak diketahui apa penyebabnya. Orang yang mengalami skrupus merasa bahwa tindakan Tuhan menjengkelkan. Ia juga merasa bersalah sebelum melakukan sesuatu. Seseorang yang mengalami skrupus merasa takut terhadap dosa berat. Rasa takut ini pertama-tama bukan bersifat rasional, melainkan justru ditemukan rasa emosi yang terganggu. Cara mengatasinya dibutuhkan ialah orang-orang atau kelompok yang membantu orang tersebut untuk mengarahkan arahan yang jelas, baik dan teguh, untuk membantu orang tersebut keluar dari zona ini, sebab mereka tak mampu mengambil keputusan berdasarkan hati nurani mereka sendiri. Masuk ke materi terakhir ialah pembinaan hati nurani. Apa itu suara hati nurani? Suara hati nurani ialah tindakan yang sering dilakukan oleh manusia dengan cara merenung di dalam hati nurani mereka dengan jujur terhadap diri sendiri. Banyak orang yang mengasumsikan bahwa tindakan ini merupakan cara Tuhan untuk menyampaikan maksudnya. Tapi apakah itu selalu benar? Jawabannya belum tentu. Memang kadang bisa saja terjadi secara kebetulan benar dengan yang seharusnya. Namun tak jarang juga kita dapat keliru karena ini hanyalah asumsi kita semata. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hati nurani kita adalah kesadaran moral kita sendiri, bukan sesuatu hal yang dapat dipersalahtempatkan dan selalu dihubungkan dengan suara hati Tuhan bahwa itu benar. Suara hati nurani kita harus bisa sesuai dengan moral yang dapat terbuka dengan pendapat dari sisi objektif dan tantangan yang sedang kita hadapi. Tujuan pembinaan suara hati ini penting untuk manusia, yaitu sebagai berikut. Adapun rumus yang bisa kita gunakan agar hati nurani kita dapat dibina menjadi hati nurani yang baik, yaitu pertama, menekuni ajaran agama dengan baik dan dilaksanakan ajarannya. Kedua, mengikuti akal budi. Ketiga, bertindak sesuai dengan aturan yang diberikan dan diciptakan Tuhan. Keempat, mempunyai pendirian yang teguh untuk menolak godaan untuk melakukan penyimpangan. Adapun juga kita diingatkan kembali oleh seorang pakar ahli G. Grises, saat kita membina suara hati nurani kita tak boleh melupakan 3 bidang ini, yaitu pertama, pembinaan hati nurani hendak memperhatikan pengertian yang jelas mengenai norma yang dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk secara jelas. Kedua, adanya informasi yang diterima itu benar sesuai dengan kenyataan, mempunyai sumber yang jelas yaitu kitab suci untuk melihat rangkaian praktis, seperti dalam ajaran agama Kristen dan Katolik menggunakan Alkitab. Ketiga, sedia untuk melakukan refleksi moral sebelum mengambil keputusan atau melakukan tindakan.
Usai sudah materi yang kami sampaikan melalui video kali ini, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Sampai jumpa.